Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Suardi Gunawan, dosen tetap program studi Teknik Industri Universitas Melorman. Saat ini saya sedang mengikuti Sardos gelombang 1 tahun 2025 dari Kemdikti Saintek. Adapun video ini saya buat dalam rangka pengajaran mata kuliah manajemen strategi, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah manajemen strategi merupakan mata kuliah yang akan membekali mahasiswa tentang pengetahuan dan keterampilan dengan mengedepankan penguasaan topik-topik, diantaranya topik strategis pada manajemen baik perusahaan maupun organisasi lainnya. Kemudian perkembangan dan penerapan manajemen strategi dalam perusahaan diawali dengan pembentukan visi misi, kemudian melakukan penilaian lingkungan strategis internal maupun eksternal yang kemudian itu akan menjadi bekal dilakukannya perumusan strategi. Setelah itu nanti akan ada implementasi strategi, kemudian juga nanti akan ada evaluasi strategi, serta nanti juga ada contoh-contoh kasus penerapannya pada perusahaan. Kemudian nanti juga akan dijelaskan bagaimana matrik-matrik yang berkaitan dengan manajemen strategi atau analisa lingkungan seperti IV, EV, matriks SWOT, dan juga nanti akan ada grand strategi dimulai dari strategi pertumbuhan pasar, kemudian hingga strategi kooperatif. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai cara perancangan dan penentuan visi misi organisasi baik profit maupun non profit. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat kemudian mempengaruhi strategi dari organisasi dan kemudian meletakkannya ke dalam matrik IV, EV, dan SWOT. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan proses yang digunakan dalam pengimplementasian strategi organisasi dan berbagai model audit strategi dan juga model pembentukannya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan proses evaluasi, monitoring dari strategi dan pengukuran kinerja organisasi. Adapun proses pembelajaran di dalam kelas interaktif dan juga nanti akan ada studi kasus yang diberikan kepada mahasiswa pada saat materi berlangsung. Untuk sistem penilaian, kami menggunakan 4 komponen atau kriteria. Yang pertama itu ada afektif atau sikap, itu 10%. Kemudian ada tugas 20%, kemudian ada UTS 30% dan UAS 40%. Berikut cuplikan singkat video pembelajaran yang saya lakukan dengan topik perumusan strategi. Ya, baik teman-teman mahasiswa, saya harap semuanya bisa on cam ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya kegiatan perkuliahan kita ya, manajemen strategi ya. Dan hari ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana merumuskan strategi ya. Jadi harapannya nanti rekan-rekan yang hadir atau teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada Zoom hari ini bisa menyimak dan bisa memperhatikan ya sampai dengan nanti akhir perkuliahan. Baik, semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat, Pak. Ya, sehat ya semua ya. Oke. Iya, jadi hari ini kita akan membahas tentang perumusan strategi ya. Saya izin share screen dulu materi kita pada hari ini. Iya, apakah sudah nampak di layar untuk materinya? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. baik. Ya, hari ini kita akan membahas ya terkait perumusan strategi gitu ya. Jadi
Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya di awal itu gimana manajemen strategi di dalam keilmuan teknik industri itu sendiri ya. Kemudian kita coba kemarin melihat bagaimana merumuskan visi dan misi yang efektif. Kemudian kita coba melihat formulasi strategi. Kemudian nanti kita mulai merumuskan strategi. Setelah nanti kita merumuskan strategi, itu nanti akan ada implementasi strategi atau menerapkan strategi yang sudah kita pilih. Nah, kemudian setelah itu juga akan kita lanjutkan nanti dengan materi evaluasi daripada strategi. Ini kita akan berfokus pada bagaimana merumuskan strategi ya di dalam sebuah perusahaan atau mungkin organisasi ya, karena kita bicara masalah teknik industri, kita berbicara masalah industri yang bisa berkaitan dengan industri manufaktur maupun dengan industri jasa ya, atau seperti itu. Jadi nanti penerapan daripada strategi seperti yang kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, bahwa perumusan terhadap manajemen strategi ini aplikasinya bisa di bidang industri manufaktur, industri jasa, baik yang profit maupun yang non-profit. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Jadi di sini perumusan strategi ini merupakan salah satu tahap penting ya dalam proses manajemen strategi ya, yang kemudian nanti diharapkan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan melalui penyusunan langkah-langkah yang tepat ya. Kemudian pemahaman secara mendalam ya nanti terkait manajemen atau perumusan strategi ini akan bisa juga membantu dalam merancang strategi yang efektif dan berkelanjutan ya untuk menjawab tantangan di lingkungan bisnis yang sekarang ini begitu dinamis ya. Jadi diharapkan dengan kita bisa memanage strategi, dengan merumuskan sebuah strategi, itu nanti bisa membantu organisasi untuk menghadapi tantangan ya, di mana yang kita lihat sekarang ini bahwa persaingan di dunia industri itu sangat luar biasa ya. Bagaimana nanti kita sebagai sebuah organisasi itu atau sebuah perusahaan itu bisa bersaing secara kompetitif terhadap para pesaing-pesaing kita. Ya, dimulai dari kita kemudian prosesnya adalah ketika kita merumuskan strategi itu didahului kemarin kita membahas ya bagaimana penetapan atau membuat merancang sebuah visi dan misi yang dari visi dan misi itu nanti kemudian kita lakukan yang namanya environmental analysis gitu ya, atau analisa lingkungan. Nah ini nanti juga kita lihat dari dua sisi gitu ya, baik yang sifatnya internal maupun eksternal ya, jadi dari dalam dan yang dari luar yang mempengaruhi nanti kemudian organisasi kita. Ya, kemudian nanti di dalam merumuskan strategi itu ada yang namanya grand strategis ya, atau strategi dasar yang memang nanti bisa kita ambil, yang bisa kita pilih sebagai alternatif strategi ya, setelah kita kemudian bisa memetakan lingkungan kita tadi ya, setelah melakukan kita tahu kelemahan kita tahu kekuatan kita tahu kekuatan kita, baik yang juga sifatnya nanti peluang, tantangan maupun ancaman ya daripada analisa internal dan eksternal tadi. Nah, kita bisa memilih nanti ya kira-kira strategi yang mana yang kemudian cocok untuk perusahaan atau organisasi kita. Di sini ada 3 alternatif strategi yang sifatnya adalah strategi induk ya. Jadi ada yang pertama itu strategi pertumbuhan, growth strategi, kemudian strategi stabilitas atau stability strategi, dan strategi penciutan atau retrenchment strategi. Kita akan bahas satu-satu daripada grand strategi ini. Yang pertama ya kita melihat ada yang namanya growth strategi atau strategi pertumbuhan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan ya skala operasi, kemudian pangsa dan juga meningkatkan pendapatan organisasi. Nah,
strategi ini itu nanti juga bisa kita capai melalui yang pertama itu ada yang namanya ekspansi pasar. Kemudian ada ketika kita melihat ekspansi yang dimaksud di sini adalah bagaimana sebuah organisasi, sebuah perusahaan atau sebuah industri itu memasuki sebuah pasar, kemudian memperluas jangkauannya yang ada saat ini. Jadi dia sudah eksis nih di salah satu marketing atau pasar yang memang sudah dia, kemudian dia coba meluaskan jangkauannya ya, dia tambah lagi profitnya, peluang untuk itu maka dilakukan ini menjadi salah satu strategi pertumbuhan. Kemudian ada juga yang nanti dinamakan strategi ini diterapkan ya, atau strategi seperti apa sih ini. Jadi pada pengembangan produk ini sebuah industri atau sebuah perusahaan akan meluncurkan produk baru ya, atau memperbarui produk yang sudah ada gitu ya. Jadi bagaimana memodifikasi sehingga mungkin memiliki nilai tambah yang lebih sehingga ini bisa dikategorikan sebagai sebuah pengembangan. Ya, kemudian kita lanjutkan ya, strategi stabilitas ya. Jadi strategi stabilitas ini kapan dia kemudian bisa kita implementasikan atau kapan kita pilih gitu ya. Jadi strategi ini diterapkan ya ketika perusahaan itu ingin mempertahankan gitu ya kondisi saat ini ya. Dan juga tidak ada kemungkinan pertumbuhan yang sifatnya signifikan. Jadi biasanya strategi itu diterapkan pada perusahaan yang memang sudah mapan gitu ya, di pasar yang tidak banyak di dan ini untuk strategi stabilitas. Kemudian ada juga yang namanya strategi penciutan atau retrenchment strategi. Jadi strategi ini diambil manakala industri atau organisasi atau perusahaan itu memiliki masalah ya, atau menghadapi masalah keuangan ya yang sifatnya itu serius baik dari sisi operasional maupun yang lain ya, sehingga kemudian perusahaan ini mau nggak mau harus mengambil sikap dan misalkan mengurangi ya skala operasinya, restrukturisasi, kemudian minimize cost, biaya, mungkin juga aset yang mungkin kurang. Ini yang kemudian bisa dilakukan ketika perusahaan dalam kondisi yang kurang baik, sehingga strategi yang kemudian bisa diambil atau dipilih adalah retrenchment strategi atau strategi penciutan. Nah, kita coba melihat yang namanya matrix SWOT ya. Jadi nanti ini adalah kegunaannya untuk tadi ya, bagaimana kita tadi melakukan sebuah analisis lingkungan ya yang sifatnya internal dan eksternal. Jadi matrix SWOT di sini ya salah satu alat yang bisa digunakan untuk kemudian menganalisis ya perumusan daripada strategi tersebut. Jadi bagaimana matrix SWOT ini nanti bisa membantu kita, bantu organisasi dalam merancang strategi ya, dengan memperhatikan tadi gitu ya, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian akan dihadapi oleh sebuah organisasi atau industri itu sendiri ya. Sehingga dengan menggunakan matrix SWOT ini diharapkan bisa kemudian memetakan ya sejauh mana kekuatan kita, kemudian seberapa banyak kelemahan kita, kemudian peluang yang kemudian ada seperti apa, dan juga kemungkinan ancaman yang akan dihadapi seperti itu. Jadi dengan menggunakan matrix SWOT diharapkan kita sudah bisa memetakan keempat item tersebut. Ya, jadi kalau kita coba bahas lebih detail yang dimaksud dengan kekuatan apa sih, yang dimaksud dengan kelemahan itu apa, peluang dan ancaman yang ada di SWOT ini, maka kita coba bisa mendefinisikan ya bahwa yang dimaksud dengan strength
atau faktor kekuatan di sini adalah faktor yang sifatnya internal atau industri itu. Jadi kalau kita berbicara strength and weakness, kekuatan dan kelemahan, ini adalah yang berupa faktor internal. Jadi memberikan, kalau internal yang sifatnya strength ini memberikan keuntungan ya kepada organisasi. Kemudian kalau kelemahan di sini juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat kinerja organisasi. Kemudian untuk opportunity dan threats ini yang sifatnya adalah faktor eksternal ya, bagaimana peluang, ancaman yang kemudian nanti bisa kita hadapi bersama. Ketika kita melihat ada peluang, ini kita bisa menjadikannya satu apa ya, satu kesempatan yang kemudian untuk kita manfaatkan. Kira-kira bisa nggak ya kita masih dapat benefit atau profit daripada peluang ini. Namun ketika nanti misalkan dia sifatnya adalah threat atau ancaman, maka ini juga kita perlu perhatikan karena ini akan menimbulkan resiko bagi organisasi atau perusahaan kita ya, seperti itu. Ya, jadi di dalam analisis SWOT di sini ya ada nanti 4 alternatif pilihan strategi yang bisa kita gunakan dalam analisis SWOT ini. Jadi nanti ada yang namanya strategi SO, ada yang strategi WO, strategi ST dan strategi WT. Jadi ini penggabungan matriks SWOT tadi. Jadi kalau misalnya matriks atau strategi ini berfokus bagaimana kita memanfaatkan keunggulan, kelebihan, kekuatan organisasi kemudian untuk meraih peluang dari dan bagaimana juga kita akan yang ada di organisasi kita atau di perusahaan kita untuk yang ada ya. Jadi bagaimana kelemahan itu kita atasi, kita sikapi, yang kemudian itu nanti bisa menjawab peluang yang ada. Kemudian ada namanya strategi ST ya. Jadi di sini menggunakan kekuatan organisasi ya untuk kemudian menghadapi ancaman eksternal yang kemungkinan nanti akan dihadapi seperti itu ya. Jadi kemudian kita punya kekuatan ini untuk menjawab ancaman tadi. Kemudian ada yang namanya WT atau strategi weakness dan threat ya. Jadi di sini strategi yang sifatnya defensif ya. Jadi kita berfokus untuk bagaimana mengurangi kelemahan ya, juga menghindari ya ancaman dari lingkungan eksternal ya. Jadi perbedaannya dari ST dan WT ini, ketika kita memiliki kekuatan ya kita bisa menjadikannya sebagai apa ya, nilai plus untuk menghadapi ancaman. Namun ketika kita berhadapan dengan faktor yang sifatnya itu jadi kelemahan di industri atau di organisasi kita, maka kita sebisa mungkin untuk kemudian menghindari ancaman tersebut. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kita akan coba ya melihat sebuah studi kasus ya daripada perumusan strategi ini. Ya, misalkan ini ya ada yang namanya PT Borneo Energi Hijau nih ya, yang kemudian nanti bergerak di sektor energi terbarukan ya. Di sini kita sudah bisa lihat di slide bahwa kondisinya atau latar belakang dari perusahaan Borneo Energi Hijau ini adalah seperti ini ya. Nah, dia berdiri tahun 2015 dan mengalami pertumbuhan pesat dan pada saat ini juga menghadapi tantangan karena adanya persaingan yang sifatnya multinasional, kemudian biaya teknologi yang tinggi dan perubahan kebijakan terkait subsidi energi. Nah, gimana kita coba bisa merumuskan ya strategi bagi PT Borneo Energi Hijau dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kita bahas di slide saya sebelumnya tadi. Baik. Yang pertama kita coba jabarkan dulu ya yang ada di latar belakang tadi, bahwa perusahaan Borneo Energi Hijau tadi itu memiliki beberapa tantangan. Kita coba pisahkan di sini. Yang pertama adalah tantangan adanya persaingan global ya. Kemudian adanya biaya teknologi dan adanya kebijakan subsidi. Untuk perumusan strategi ya saya rasa sampai di pembahasan ini dulu. Silakan jika dari siswa ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan.
Ya, Bapak, saya mau bertanya. silakan. Oh ya, Fitria Diani. Ya, Izin bertanya, Pak. Kalau ya. untuk perumusan strategi ini, kenapa penting dalam keberlangsungan jangka panjang suatu perusahaan atau sebuah organisasi? Oke, baik ya. Ya, kita jawab pertanyaan dari Fitria Diani ya. Jadi, kenapa kemudian penting ya merumuskan strategi ini untuk kemudian jangka panjang dari perusahaan ya? Karena tadi di awal sudah saya sampaikan gitu ya, bagaimana salah satu tahapan ya di dalam sebuah manajemen strategi itu ada yang namanya perumusan strategi ya. Nah, di dalam merumuskan strategi tadi kita menggunakan berbagai macam komponen ya, baik itu dari visi misi tujuan, kemudian kita juga melihat faktor kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang ada di industri atau di organisasi. Kenapa kemudian ini harus terus dilakukan dan juga kemudian nanti ketika kita sudah berhasil merumuskan strategi itu ada yang namanya kemudian evaluasi strategi. Karena tadi ya yang namanya industri itu akan mengalami perubahan ya, baik yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya prinsip gitu ya. Nah, kita sekarang ada di era yang sifatnya serba digital sekarang ya. Jadi industri 4.5 maupun mungkin nanti ke depan ada industri 6 dan seterusnya kita masih belum tahu. Yang jelas ada yang namanya persaingan dalam sebuah industri. Nah, ketika kompetitor itu memiliki perubahan, memiliki perbaikan setiap industrinya, maka ketika kita hanya diam saja, tidak melakukan evaluasi strategi, bisa jadi kita akan tertinggal gitu ya dengan industri-industri yang sifatnya kompetitor kita. Jadi kita di sini melihat bagaimana adanya persaingan yang kompetitif gitu ya. Jadi dengan adanya persaingan yang kompetitif tadi ini membuat industri atau organisasi itu untuk terus berbenah sehingga ketika tadi ya ada pilihan grand strategi ketika kita memang sudah dalam posisi tertentu maka strategi mana yang kemudian kita harus terapkan ada tadi strategi pertumbuhan strategi stabilitas kemudian strategi penciutan. Nah, pentingnya untuk kemudian kita melakukan perumusan strategi di sini ya untuk jangka panjangnya tadi agar kita bisa tetap bisa bersaing ya mencapai kompetitif advantage gitu ya sehingga kita bisa unggul di dalam di kenapa kemudian pentingnya kita merumuskan dan mengevaluasi strategi adalah untuk bisa bersaing secara kompetitif ya dengan para kompetitor yang memang bergerak di industri yang sama. Bagaimana? Kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya. Terima kasih atas kehadiran dari mahasiswa pada hari ini ya. Kurang lebihnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.